dari SMA Negeri 1 Banjarnegara, kelas 11 MIPA 4. Saya Rida Yana Rawi, absen 28. Saya Isna Wulan dari absen 15. Saya Rika Aulia Rahman, absen 30. Ya, di sini kita akan melakukan percobaan tentang dinamika rotasi. Ya, silakan diikuti. Enjoy. 2 buah kaleng, 1 buah busur derajat, 2 buah clipboard atau papan ujian. ya pertama-tama kita bikin bidang miring dari papan ujian tadi. Kemudian di sini ada 2 buah kaleng yang nanti salah satunya bakal kita isi dengan air. Ya, dua kaleng tadi salah satunya diisi dengan air. Yang satu kita biarkan saja kosong seperti ini. Yang satu kita isi dengan air. Kemudian kaleng yang berisi air kita tutup rapat kedua-duanya. kedua kaleng ini digelindingkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Ternyata kaleng yang berisi air lebih dahulu sampai di dasar. Ya, kita mencoba antara kaleng yang berisi air dengan benda yang meluncur dari ketinggian yang sama. Ternyata benda yang meluncur datang lebih dahulu. Terakhir kita lakukan percobaan dengan menggelindingkan kaleng yang tidak diisi air dan busur derajat yang dianggap sebagai benda meluncur dari ketinggian yang sama. Ternyata busur derajat yang dianggap sebagai benda meluncur sampai terlebih dahulu di dasar. Ya, kesimpulan dari percobaan tadi adalah benda, yaitu kaleng yang berisi penuh air akan datang lebih dulu dibandingkan dengan kaleng yang kosong. Hal ini disebabkan karena perbedaan momen inersia. Kaleng yang berisi penuh air dikategorikan sebagai silinder pejal, sementara kaleng yang kosong dikategorikan sebagai silinder berongga. Sementara itu, jika dibandingkan dengan benda yang meluncur, maka benda yang meluncur akan datang terlebih dahulu dibandingkan dengan benda yang menggelinding sempurna. Untuk silinder pejal, kita menggunakan pendekatan hukum kekuatan energi, yaitu energi mekanik di atas dan energi mekanik di dasar. Di awal atau di atas hanya terjadi satu buah energi, yaitu energi potensial MGH. Sementara di akhir ada 2, yaitu energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi sebesar setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Jika kita selesaikan rumus tadi, terutama pada energi kinetik ini, yaitu setengah mv kuadrat merupakan energi kinetik translasi, dan energi kinetik rotasi kita masukkan nilai I setengah mv kuadrat, dan omega pada benda yang menggelinding tanpa slip, omega yaitu V dibagi R. Maka kita dapatkan kecepatan akhir yaitu V kuadrat sama dengan 4/3 GH. Sementara untuk silinder berongga, kita menggunakan pendekatan sama seperti tadi, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Prinsipnya sama, yaitu energi potensial di awal adalah MGH dan energi potensial di akhir itu 0. Energi kinetik di awal 0 dan di akhir sebesar setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Karena perbedaan momen inersia tadi, kita dapatkan kecepatan akhir di dasar, yaitu V kuadrat sama dengan GH. Untuk benda yang meluncur, energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik di akhir. Di awal, ia hanya memiliki energi potensial sebesar MGH, dan di akhir, dia memiliki energi kinetik translasi sebesar setengah mv kuadrat. Kita selesaikan rumus ini, dan di hasil akhir, kita sudah menemukan kecepatan akhir V kuadrat sama dengan 2GH. Dari ketiga rumusan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki kecepatan tertinggi yaitu benda meluncur sebesar V kuadrat 2GH. Lalu yang kedua adalah silinder pejal dengan kecepatan akhir V kuadrat sama dengan 4/3 GH. Dan yang paling pelan adalah silinder berongga dan kecepatan akhir hanya V kuadrat sama dengan GH. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan atau perumusan dari percobaan tadi. Tadi percobaan tentang dinamika rotasi. Semoga percobaan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.